Selamat datang di Ngalor Ngalbu Horor. Cak, ngeremehin wifi tetangga ya, minimal durasi sejam dong. Permintaan macam apa itu? Anda tidak manusiawi ini Anda namanya ini. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jadi dewasa itu berat, tapi itu di awal aja lur. Kalau udah di tengah jalan juga tambah berat lagi. Kali ini kita akan mengalor film berjudul Greenland tahun 2020. Bergenre action thriller, film kiamat ini mengisahkan tentang sebuah komet yang akan melewati bumi. Namun ternyata prediksi itu salah dan komet yang terdiri dari ribuan puing akan menghantam bumi lur. Sontak semua orang pun panik, tatanan masyarakat hancur. Namun ada segelintir penduduk yang mendapatkan pesan rahasia dari pemerintah jika mereka terpilih untuk dievakuasi ke suatu tempat yang aman, termasuk seorang insinyur sipil serta anak istrinya. Bagaimanakah kengerian kiamat di film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Black Magic ya. Cak, bahasa Jawanya pertigaan itu perkelon ya. Pertelon dong itu. Kenapa Anda ini kangen dikelonin ya kamu ya? Kebanyakan Black Magic sih kamu lur. Monggo skecakan. John Allen Garrity adalah seorang insinyur sipil yang tinggal bersama istrinya Alison Rose dan putra mereka yaitu Nathan di kota Atlanta, Georgia. Meskipun pekerjaan John cukup gacor lur karena sering mendapatkan proyekan membangun gedung-gedung tinggi, namun hubungannya dengan Alison kurang harmonis dan sekarang mereka pisah ranjang karena ada perbedaan prinsip hidup dan John dulu pernah berselengki dengan wanita lain karena suatu alasan. Mereka juga tidak mengurus perceraian demi putra tercinta Nathan karena dia mengidap diabetes dan butuh perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Juga harus diberikan insulin secara rutin. Hari itu mereka sekeluarga mempersiapkan kumpul-kumpul tetangga di rumahnya John. Di lain sisi hampir seluruh media sedang membahas komet Clark yang akan terbang sangat dekat dengan bumi, bahkan terdekat dalam sejarah. Namun katanya sih tidak akan menimbulkan masalah lur, karena seperti biasa komet akan hancur saat menabrak atmosfer ya kan. Komet itu baru ditemukan 2 minggu yang lalu dan berasal dari luar galaksi Bima Sakti. Jadi para peneliti masih belum banyak mengetahui tentang komet tersebut. Akan tetapi Clark tidak seperti komet-komet lainnya karena tersusun dari ribuan potong batu dan es yang pecah selama jutaan tahun yang lalu. Dan inilah tanah hijau. You're just doing for Nathan. I don't. I'm not. I like this one. Give me a great artist, bud. Thank you. Yeah. Put some things to work, but no matter what, be your father. The comet is not a singular body. Hundreds of pieces of rock and ice. Malam harinya John tidur di ruang tamu, sedangkan di langit muncul aurora yang kemungkinan efek dari mendekatnya komet Clark. Lalu di keesokan harinya saat beli-beli keperluan pesta bersama Nathan ke Alfamidi cabang Amrik, banyak orang terkejut melihat puluhan pesawat militer di udara dan komet Clark juga sudah mulai terlihat di langit. Lalu tiba-tiba ketika sedang milih-milih makanan, di HP-nya John mendapat notifikasi peringatan presiden yang diikuti dengan panggilan darurat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Saat diangkat terdengar suara mesin pembicara yang mengatakan jika John, Alison, dan Nathan terpilih untuk evakuasi ke pengungsian darurat. Mereka dilarang mengajak orang lain dan hanya diperbolehkan membawa 1 buah tas saja. Peringatan tersebut juga muncul di TV rumah John, tapi Alison nggak ngeh karena sedang hairdryeran di kamar. Hanya sebagian kecil masyarakat Amerika yang terpilih lur, karena di Alfamidi hanya John sajalah yang mendapatkan notifikasi tersebut. Look, there's Clark. Alan Garrity, Allison Rose. All right, Nathan, come on, we gotta go. We'll get one next time. Come on. John pun langsung berhenti belanja dan segera balik ke rumah. Lalu di perjalanan dia sempat melihat rombongan mobil-mobil tentara menuju arah yang sama seperti pesawat-pesawat militer barusan. Sesampainya di rumah, para tetangga dan anak-anaknya sudah ngumpul di ruang tamu sambil nonton berita tentang komet Clark yang ternyata tidak habis terbakar di atmosfer. Dan salah satu pecahannya akan segera menghantam lautan di dekat segitiga Bermuda, namun diperkirakan tidak menimbulkan bencana apa-apa. Meski begitu, berita di TV juga menjelaskan jika hantaman ini merupakan yang terbesar sejak peristiwa Tunguska tahun 1908 di Rusia, di mana seonggok asteroid jatuh di area hutan terpencil dengan kekuatan ledakan 50 megaton atau 3.300 kali lebih kuat dari ledakan bom nuklir Hiroshima.
John pun membahas tentang peringatan tadi ke Ellison dan mereka terpilih untuk evakuasi ke tempat yang aman. Namun Ellison sempat tidak percaya dan John berusaha meyakinkannya jika pasukan militer sudah bergerak. Tak lama kemudian berita pun menunjukkan pecahan pertama yang akan segera menghantam ke laut. Tapi yang terjadi, Falling somewhere near Bermuda. Military on the planes in the sky. Residential alerts, did you get one? Family's been selected for shelter. Since the Tunguska event into northern Siberia. What was that? alih-alih menghantam Samudra Pasifik dekat segitiga Bermuda, ternyata Clark jatuh di tengah-tengah kota Tampa, Central Florida, yang jaraknya 740 kilometeran ke arah selatan dari kediaman John di Atlanta. Perkiraan ilmuwan pecahan tadi seukuran stadion bola dan hantamannya menimbulkan gelombang kejut yang meluas hingga 1.500 mil atau 2.400 km, lur. Setelah itu notifikasi peringatan presiden kembali muncul di HP serta TV-nya John yang menyuruhnya evakuasi ke Bandara Warner Robins pada jam 9 malam lewat 45 menit dan kira-kira memakan waktu 2 jam perjalanan dari sana. Namun pemerintah masih merahasiakan kemana tujuan pesawat evakuasinya nanti. Semua tetangganya pun terkejut melihat peringatan tersebut karena tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan notif itu. Namun mirisnya mereka masih optimis. Bisa jadi TV mereka di rumah juga muncul notif yang sama. Barcode khusus juga dikirim ke HP John karena memang tidak sembarang orang bisa ikut evakuasi. It's the same message on the TV. Why did only John's phone get? Setelah tetangganya bubar, John dan Ellison buru-buru berkemas. Itu pun akhirnya mereka bawa 2 koper, lur, dan 1 ransel berisi keperluan Nathan seperti insulin juga selimut kesukaannya. Nathan terlihat sangat takut dan mengkhawatirkan nasib kakeknya Dale, ayah Ellison yang tinggal di Lexington. John hanya bisa mengatakan jika nanti mereka akan coba telepon Dale di perjalanan karena selain jarak ke Lexington terlalu jauh, John juga tidak bisa membawa orang lain ke pengungsian. Lalu saat akan OTW, karena tetangga John tidak mendapatkan peringatan presiden, ada satu emak-emak yang memohon agar anaknya ikut. Tapi dengan sangat terpaksa John harus menolaknya dan langsung berangkat. Berita juga menunjukkan keadaan kota Tampa yang luluh lantak dengan perkiraan korban hampir 400.000 orang dalam sekejap, lur. Dan semua penerbangan non-militer juga telah ditutup. Hantaman demi hantaman akan terjadi lagi karena para ilmuwan salah memprediksi jika ternyata komet Clark tersusun dari pecahan-pecahan yang cukup besar dan bisa menghancurkan sebuah bumi kira-kira dalam waktu 48 jam atau 2 hari. What about Grandpa? We're gonna call him from the road. Cabinet top left. Prepared, Ali. Days. Get a ton of fragments on that. It's a planet killer. You can take Allie, please! Ali, we can't take her. Take her to the airbase. Turn her away. Saat OTW, Ellison berusaha menelpon ayahnya Dale dan tidak kunjung tersambung. Selain itu, menurut informasi dari radio, komet Clark tidak hanya jatuh di Amerika, namun seluruh belahan dunia karena susunan Clark yang terpecah-pecah dan diperkirakan sampai ribuan bagian. Ibaratnya, lur, komet ini jatuh seperti hujan ke permukaan bumi yang terus berputar. Menurut Badan Antariksa, ada satu pecahan paling besar yang akan menghantam bumi dalam 48 jam lagi dan mampu memusnahkan manusia. Atau dengan kata lain kiamat, ya kan? Kondisi di masyarakat juga menjadi kacau. Aksi kriminalitas meningkat dan penjarahan terjadi di mana-mana. Radio juga membahas isu tentang orang-orang terpilih yang menerima peringatan presiden untuk berlindung di tempat rahasia. Mereka terpaksa menyebut isu itu sebagai berita bohong untuk mengurangi konflik di masyarakat yang pastinya bakal berebut minta dievakuasi. Bahkan kemungkinan nyawa orang-orang yang terpilih seperti keluarga John akan diserang oleh mereka yang tidak terpilih. Semua jalur tol ke Bandara Warner pun macet parah, lur, karena orang-orang di Atlanta berbondong-bondong OTW ke sana. John pun terpaksa memundurkan mobilnya cukup jauh dari antrian macet dan mengambil jalur lain. Melihat keadaan sekitar, Nathan terlihat semakin khawatir dan ketika mengeluarkan selimut dari ranselnya, tanpa sadar Nathan menjatuhkan obat insulinnya. All over the country, people substantiated reports of expected around the globe on its axis lines. Hope my dad's okay. Look at the highway. Wait, what are you doing? Going another way.
Sesampainya di Bandara Warner, banyak orang-orang berebut masuk ke sana. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang memang terpilih dan punya barcode. Setelah John dan keluarganya diperbolehkan masuk, terdapat banyak pesawat di sana dan mereka mendapatkan pesawat sesuai dengan data. Seperti orang-orang terpilih lainnya, John dan keluarganya pun didata kembali dan masing-masing diberikan gelang pengenal. Ketika pengecekan barang, seperti yang disebutkan lewat notif peringatan presiden, John diharuskan meringkes barang bawaannya yang tadinya 3 tas menjadi 1 tas saja. Tapi karena Nathan menjatuhkan insulinnya di mobil dan dia wajib mengonsumsinya karena diabetes, John akan segera mengambilnya karena pesawat berangkat masih 15-20 menit lagi. Dan dia pun izin ke seorang tentara penjaga di gerbang. Did you go to your backpack? I wanted my blanket. Karena John gak balik-balik dan banyak pengungsi yang sudah naik pesawat, Allison pun meminta pesawat menunggu suaminya yang sedang mengambil obat untuk anak mereka. Begitu tentara mengetahui Nathan mengidap diabetes, mereka berdua langsung dibawa ke ruang komando. Karena ternyata orang yang mengidap penyakit kronis dalam bentuk apapun dilarang ikut rombongan meski tidak menular sekalipun. Allison terus memohon agar diikutkan evakuasi, tapi peraturan itu tidak bisa dilanggar. Ibu-ibu tentara kepala operasi sebut saja Pak Inem mengatakan jika semua prajurit di sana bekerja dengan sukarela dan 99% tentara Amerika tidak ikut evakuasi, termasuk keluarga mereka dan keluarga Bu Painem. Jadi semua orang harus mengikuti peraturan tanpa terkecuali. Bu Painem hanya bisa menolong dengan menyuruh krunya untuk mencari John dan mengabarkan jika keluarganya tidak bisa naik pesawat. Akan tetapi menurut pantauan krunya, semua penumpang pesawat sudah naik termasuk John. I'm sorry, ma'am. You should have been in condition, can't be on the plane. My family wasn't so. 99% of armed forces doing our jobs. John Allen Garrity. Yeah, his son was flagged. Thank you. They're looking. I'm sorry. I am. They're boarding. There's nothing more I can do. On one of those planes right now, and you can look for. Setelah mengambil obat insulin, John disuruh segera masuk ke pesawat karena akan segera take off. Namun John tidak menemukan keluarganya di dalam dan chatnya ke Allison tidak bisa terkirim. Tak lama kemudian ada pengungsi lain yang melihat tas obat diabetes John dan mengatakan jika orang-orang mengidap penyakit dilarang ikut ke pesawat. Mendengar itu nggak pakai lama, John langsung meminta keluar dari pesawat tepat sebelum take off. Namun konsekuensinya John tidak boleh ikut rombongan evakuasi di pesawat lain. Son's diabetic. And so is my sister's kid. You get off this plane, we are leaving without you. Tak lama kemudian datang sekumpulan massa yang berhasil menjebol gerbang belakang dan berbondong-bondong lari menuju ke pesawat. Ngerinya beberapa dari mereka bawa senjata dan baku tembak pun terjadi, Lur. Namun ada salah satu pesawat yang sedang mengisi aftur dan I need to find my wife and remember you. Your family's on. alhamdulillahnya John berhasil kabur sebelum ledakan terjadi. Dia juga bertemu tentara yang memberitai jika keluarganya tidak naik pesawat karena Nathan mengidap diabetes. Di lain sisi, Allison akan membawa Nathan ke rumah ayahnya Dale di kota Lexington karena tidak kunjung menemukan John. Allison juga sudah meletakkan pesan di kaca mobil untuk mengabari jika dia OTW ke rumah ayahnya. Namun Allison harus pergi ke apotek dahulu untuk mencari insulin karena yang ketinggalan di mobil sudah dibawa oleh John, ya kan? Go to Grandpa's house. Send him a message. Find your meds. Dad must have them. All right, we have to find a pharmacy. Tak lama setelah mereka pergi, John menemukan pesan Allison di mobilnya. John pun hanya bisa menahan tangis, namun setidaknya anak istrinya baik-baik saja. John juga tidak bisa menelpon Allison karena tentunya sinyal sudah terganggu, Lur. Lalu ketika Allison mengambil beberapa pack insulin di Superindo, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar karena ternyata datang sekelompok orang bersenjata yang menjarah barang-barang di sana dan tidak ragu membunuh orang lain karena tatanan masyarakat sudah hancur. Allison berusaha merunduk sambil perlahan-lahan membawa Nathan keluar dari toko. Akan tetapi mereka papasan dengan mas-mas yang membawa shotgun dan untungnya pria itu merasa iba lalu melepaskan mereka. That's only 7
Go. Setelah itu Allison memohon ke pasutri bernama Ralph and Judy untuk ikut nebeng sampai ke Lexington dan mereka hanya bisa mengantar sampai setengah perjalanan yaitu di kota Knoxville karena Ralph dan istrinya berencana naik pesawat di sana. Judy memperhatikan gelang yang dipakai oleh Allison juga Nathan dan Allison menjelaskan jika Nathan dilarang naik pesawat itu karena mengidap penyakit diabetes. We just need to get up here and get in the car. I'll talk Spill, but that. Knoxville will get on a flight. Yeah, if we can get there before they take off. Why aren't you on that condition so they wouldn't? Oh, what a shit. Sementara itu John masih mencari mobil yang bisa dia colong untuk ke Lexington dan HP-nya juga masih belum dapat sinyal. John pun naik ke rooftop dan bertemu sekumpulan orang-orang yang sudah pasrah, ikhlas dan berpesta sambil menonton hujan komet Clark di kejauhan. Beberapa saat kemudian John akhirnya mendapat sinyal dan langsung menelpon Allison. Namun karena sinyal masih kurang bagus, mereka tidak bisa mendengar percakapan satu sama lain dengan jelas. Allie, I can't hear you. See him. I know. Grandpa's. It's okay. He's gonna. Setelah turun dari rooftop, John bertemu truk rombongan yang akan pergi ke utara sampai Kanada. Dan alhamdulillahnya John diperbolehkan ikut karena Lexington juga ke arah utara. Ada sekitaran 10 orang di dalam bak truk itu. Dan salah satunya adalah Colin yang memperhatikan gelang barcode di tangan John dan mengatakan jika pemerintah memilih orang berdasarkan profesi. Seperti ibu Colin yang juga mendapat notif dari presiden karena pekerjaannya sebagai dokter. Tapi Colin tidak ikut naik pesawat karena sudah bertengkar lama dengan ibunya, bahkan tidak pernah mengobrol lagi. John menjelaskan jika dia bekerja sebagai insinyur sipil dan sekarang sedang mencari anak istrinya yang terpisah. Colin pun memberitahu bahwa mobil itu menuju ke sebuah lapangan terbang di kota Osgood di seberang perbatasan Amerika-Kanada. Dan dari sana mereka akan naik pesawat sipil ke tempat pengungsian yang dirahasiakan bernama Greenland. Mereka sudah yakin jika semua pesawat evakuasi akan menuju ke sana karena sudah melacak penerbangan dari berbagai bandara Amerika. Maka dari itu John akan mencari keluarganya terlebih dahulu di Lexington dan setelah itu akan OTW ke Osgood untuk menaiki pesawat tersebut. Selecting. My mom, she was select structural engineer. I lost my wife and son and then trying to meet up with them now. You should come with us. I find my wife and family here in Kentucky. The shelters are classified. Greenland. Greenland. Kembali lagi ke Allison di tengah perjalanan karena ingin menyelamatkan diri bersama istrinya. Ralph yang gelap mata pun jelas memaksa Allison menyerahkan gelangnya lur. Karena Ralph ingin mencoba membujuk penjaga di Knoxville nanti dengan menunjukkan Nathan yang terlihat lemah seakan-akan dia adalah anaknya. Sudah pasti Allison menolak karena jelas-jelas gelang Nathan sudah diblokir sistem pemerintah karena mengidap penyakit. Akan tetapi Ralph tidak menggubrisnya. Dia menyeret Allison keluar mobil dan merampas gelangnya. Edan ini emang orang satu ini lur. Soldiers at the airport turn that boy away with a face like that. The safety, I promise him on that plane. Wait, no. Get out of the car! Judy pun memakai gelang Allison dengan mengikatnya kembali pakai karet. Dan ketika nanti di bandara, Nathan dipaksa mengaku bahwa mereka adalah orang tuanya. Di lain sisi Allison hanya menahan tangisnya dan berusaha menghentikan mobil yang melintas untuk menyusul Nathan. Sampai akhirnya ada satu mobil yang berhenti dan Allison dipersilakan untuk nebeng karena kebetulan mereka juga menuju ke Knoxville, bandara tempat kedua pasangan laknat tadi membawa Nathan. Where are you going? Aeropuerto. Sí, Knoxville. Sementara itu beberapa orang di dalam truk juga ingin merebut gelang milik John. John menjelaskan bahwa gelang tersebut sudah didaftarkan sesuai identitasnya dan tidak akan bisa dipakai orang lain. Namun mereka tidak peduli dan memaksa John menyerahkan KTP serta SIM-nya. Lalu, yang terjadi lur. Setibanya di bandara Knoxville, Ralph memaksa Nathan menunjukkan gelangnya saja dan tidak usah berkata apapun. Lalu di depan penjaga, Ralph mengatakan jika gelangnya dirampas. Namun di tengah tangisnya, Nathan pun berani mengaku jika dia diculik dari ibu kandungnya. Pada awalnya penjaga tidak percaya, sampai akhirnya dia melihat gelang Judy yang diikat karet. Alhasil suami istri itu pun langsung diusir lur, sedangkan Nathan diamankan ke barak. Jangan diusir itu pak.
Dikit apel aja kalau bisa bola matanya. Wait. I need all three. Somebody and okay, right here. That's my son, that's my wife. From my mom. Feeling too good, big guy. It's gonna be alright, right? Don't. Sesampainya di bandara Knoxville, Allison langsung menanyakan anaknya Nathan ke penjaga yang diculik oleh Ralph dan Judy. Karena terlalu banyak orang di tempat itu, penjaga pun hanya menyuruh Allison mengecek barak di dekat sana. Dan alhamdulillahnya, Allison pun kembali bertemu dengan Nathan. Somebody just listen to me. I'm trying to find my son. See him? No, I thought in there. Nathan, honey, oh my God. Checked his levels twice. Some insulin, new pump. I can get you to sign this. Suster sudah mengecek kondisi Nathan dan memberikan suntik insulin. Allison pun sangat berterima kasih dan menjelaskan jika dia harus OTW ke rumah ayahnya. Suster memberikan beberapa paket obat-obatan untuk Nathan dan membawanya naik bis militer yang searah ke Lexington. Di lain sisi, John sudah sampai di Lexington. Dia terpaksa membobol rumah secara random untuk minum air karena kehausan dan sekalian nonton siaran berita yang menunjukkan betapa kacaunya dunia karena jatuhnya komet Clark, di mana perkiraan puing terbesar Clark akan menghancurkan bumi kurang dari 24 jam lagi. Setelah itu John mengambil mobil di rumah itu untuk OTW ke rumah mertuanya Dale yang sudah tidak jauh. Namun sebelumnya John sempat meninggalkan catatan. Dia berjanji akan mengembalikan mobilnya jika berhasil selamat. Ini baru namanya moral ya kan lur. Setelah berjam-jam akhirnya John mendapatkan sinyal dan melihat pesan dari Allison yang mengatakan jika dia dan Nathan sedang OTW ke rumah Dale. Are disturbed. Fire, man. Cabin in the back of our head. It's all gonna be. Akhirnya John pun tiba di rumah Dale yang sedang asik main kartu Uno bareng teman-temannya dan menjelaskan kenapa dia bisa terpisah dengan Allison juga Nathan. Di lain sisi, Dale juga sudah menghubungi Allison namun masih belum tersambung. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Allison pun tiba di Lexington dan langsung menelpon ke rumah Dale dengan telepon umum. Setelah terpisah berjam-jam, akhirnya John bertemu kembali dengan keluarga yang begitu dia cintai. Stay there. Stay right there on the road. Let's go. I'm sorry. How you doing? Yeah? Berita pun menjelaskan bahwa kira-kira jam 8:47 pagi esok hari, pecahan terbesar Clark akan menghantam sekitaran Afrika Utara dan Eropa yang prediksinya dapat menyebabkan punahnya umat manusia di bumi. Berita juga menunjukkan rekaman tentang bunker evakuasi di dekat bandara Thule, Greenland yang dibangun sejak Perang Dingin sebagai tempat pengungsian jika terjadi perang nuklir. Bunker tersebut sangat lengkap lur untuk mendukung berlangsungnya kehidupan manusia di bawah tanah. Bukan hanya penuh suplai obat-obatan dan makanan saja, namun di sana juga bisa menumbuhkan tanaman sebagai pangan karena terdapat generator oksigen. Atau dengan kata lain, orang-orang bisa tinggal di sana sampai daratan bumi kembali aman untuk ditinggali. 7 a.m. east, the largest fragment, North Africa, and They are in Greenland. built of nuclear fallout, supplies. Itu artinya perkataan Colin di truk benar dan John pun berencana ke kota Osgood untuk naik pesawat sipil menuju Greenland. Kira-kira ke Osgood butuh waktu 9 jam jalur darat dan penerbangan ke Greenland akan memakan waktu 6-8 jam. Jadi mereka harus segera berangkat sekarang sebelum pecahan terbesar Clark menghantam bumi besok pagi. Setelah itu mereka pun buru-buru bersiap, namun Dale tidak mau ikut karena dia merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikejar dalam hidupnya, selain bersama dengan mendiang istrinya yang sudah lama meninggal. Dale juga menasihati John bahwa setiap pernikahan pasti akan melewati masa-masa sulit dan tidak etis bagi seorang laki-laki sampai berselingkuh apapun masalahnya. Karena Dale tahu John pernah berselengki dan hubungan rumah tangga John sedang tidak baik-baik saja. John pun merasa sangat bersalah pernah selengki dengan wanita lain. Namun kali ini John akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan keluarganya ke bunker Greenland. Tak lama kemudian Allison pun datang dan berusaha membujuk ayahnya untuk ikut berangkat. Akan tetapi keputusan Dale sudah bulat dan tetap ingin berada di rumahnya.
Namun tiba-tiba jatuh seonggok pecahan komet Clark yang gelombang kejutnya langsung menghantam ke arah rumah. Untungnya mereka semua baik-baik saja. Lalu Dale memberikan mobilnya dengan bensin yang cukup untuk perjalanan ke Osgood, juga sebuah senapan. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat dan memberikan salam terakhirnya ke sang kakek tercinta. Scene ini sangat terasa sedih lur, karena Ellison harus merelakan nasib ayahnya yang akan menjadi korban komet Clark. If I get one thing right, life in that bunker, you'll die here, Dale. Of course I will. 10 years from now, don't make me. Take care of. I will. I know you will, son. Say hi to Santa for me. Mom would have been proud. Bye, Grandma. Di perjalanan, Ellison pun mengaku bahwa dia sempat mendengar apa yang dibahas oleh John di depan Dale tentang perselingkuhannya. Namun Ellison meminta maaf karena sikapnya yang telah merusak rumah tangganya hingga John berselingkuh. Meski begitu, John merasa seharusnya dia tidak sampai hati melakukan perselingkuhan seperti itu. Di balik bencana komet Clark, mereka berdua pun akhirnya sadar akan kesalahan masing-masing dan sama-sama ingin memperbaiki hubungan mereka. Karena bagaimanapun di situasi seperti itu lur, orang yang pantas untuk diselamatkan dan selalu bersama sampai akhir hanyalah keluarga. I heard you talking to my dad. I'm just as much. No. Listen, I'm right where with you and Nathan. Sayangnya jalanan macet total karena ada kereta tergelincir. Lalu tiba-tiba terdengar suara notif darurat dari HP John yang memperingatkan bahwa puing-puing kecil komet Clark akan segera menghantam bagian utara kota New York alias posisi mobil John sekarang. Nah lo, dan yang terjadi lur. Expected to fall in. Untungnya mereka baik-baik saja, namun tangan kanan John sempat terbakar karena menolong seseorang yang pingsan di mobilnya. Setelah keadaan dirasa cukup aman, John pun melanjutkan perjalanan dan melewati perbatasan Kanada begitu saja karena sudah tidak ada seorang pun yang berjaga. Tak lama kemudian terdengar suara di radio tentang pernyataan resmi NASA bahwa 6 jam lagi pecahan terbesar Clark selebar 14 km akan terjatuh di dekat Eropa Barat. Karena ukurannya jauh lebih besar dari asteroid yang mempunahkan dinosaurus, Clark diprediksi dapat membunuh lebih dari 75% semua tumbuhan dan hewan di bumi, menyebabkan tsunami setinggi 300 meter, angin panas berhembus melebihi kecepatan suara, dan dalam hitungan jam seluruh benua akan terbakar. Ngeri ya kan? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, John pun sampai di bandara yang diceritakan oleh Colin dan harus mendobrak pagar karena tersisa satu pesawat lagi yang mulai take off. John pun terpaksa menghentikan mereka dengan cara parkir tepat di depan pesawat tersebut. A wide fragment larger than the asteroid. Upon impact, plant and animal life. Turn that thing off. Pak pilot yang kita panggil saja Pak Ijo turun dari pesawat dan John mengancam tidak akan memindahkan mobilnya jika tidak diperbolehkan naik. Karena pesawat sudah penuh, John meminta Pak Ijo untuk membawa Ellison dan Nathan saja. Tapi Ellison tidak ingin berpisah dan memaksa Pak Ijo agar John tetap ikut. Dengan terpaksa, Pak Ijo pun menerima mereka bertiga, namun tidak boleh membawa tas sama sekali karena beratnya sudah melebihi kapasitas. Pak Ijo juga memberikan salep luka bakar untuk tangan kanan John. Setelah berjuang sejauh berkilo-kilometer, akhirnya mereka bisa terbang menuju tempat evakuasi yang aman. John yang sudah merasa tenang pun sampai tertidur lelap dan memimpikan momen keluarganya dahulu ketika Nathan masih balita. I'll be driving to get in. No luggage. There's some burned butter in there. Gauze. Shit. I love you too. Shit. I see land. Akan tetapi suasana yang begitu damai tiba-tiba berubah 180 derajat karena jatuh seonggok pecahan komet yang tidak begitu jauh dan gelombang kejutnya langsung menghantam pesawat. Lalu yang terjadi? Generators on.
I still don't have left engine starter again. You guys go, take him. Sayangnya kedua pilot meninggal, namun mereka sudah berada di dekat bunker. Dan dari radio pesawat terdengar suara petugas bandara yang menyuruh mereka untuk segera berlari masuk ke dalam, karena pecahan terbesar Clark akan segera jatuh dalam beberapa menit lagi. Gak pakai lama, keluarga John dan semua penumpang pesawat segera berlari ke bandara sambil menutupi hidung dari debu bekas hantaman tadi. Tak lama kemudian mobil militer melihat mereka semua dan langsung mengantar masuk ke dalam bunker. Ngerinya saat itu sudah terlihat bongkahan batu komet raksasa yang bersinar terang jatuh dari langit. Semua orang pun berbondong-bondong lari ke area aman di bunker dan pintu pengaman berlapis-lapis pun ditutup. Di saat-saat terakhir sebelum hantaman, John terus berusaha menenangkan keluarganya, khususnya Nathan yang masih kecil. Meski pernah melakukan banyak kesalahan sebagai kepala keluarga, namun John terus berusaha sampai titik terakhir demi melindungi anak istrinya. Lalu tepat ketika pecahan terbesar Clark menghantam bumi, getaran pun terasa sangat mengerikan, Lur. Bahkan bunker itu terguncang dengan hebat. John hanya bisa pasrah dan dia teringat dengan masa-masa indah bersama keluarganya dahulu yang begitu menyenangkan. Seluruh dunia pun luluh lantak karena hantaman tersebut dan hanya menyisakan puing-puing bangunan tanpa tanda-tanda kehidupan. Kualitas udara di dunia juga sudah tercemar dari debu dan radiasi komet Clark. Singkat cerita, 9 bulan telah berlalu dan semua orang termasuk John serta anak istrinya selamat dari hantaman komet yang begitu mengerikan. Kini bumi telah kembali pulih dan udara sudah benar-benar bersih. Pintu pengaman bunker pun dibuka dan semua orang melihat matahari kembali bersinar. Di lain sisi, alhamdulillahnya, umat manusia tidak hanya tersisa di bunker Greenland saja, tapi banyak orang-orang yang berhasil selamat di negara lain seperti di New Delhi, India, Sao Paulo, Brazil, Moskow, Rusia, dan banyak negara lainnya. Kayaknya Indonesia sih baik-baik aja ini, Lur, karena dari awal film yang diberitakan kejatuhan komet kalau nggak Amerika ya Eropa ya kan. Apalagi warga Bekasi, wah ini mah udara kita sehari-hari katanya, Lur. Buyar, jadi pesan moralnya apa? Kiamat semakin dekat, jadi sudahkah Anda bertobat? Assalamualaikum.